Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Adis Tilarasati. Hari ini, Saudara, 5 Juni 2025, tepat 9 Zulhijjah 1446 Hijriah, merupakan hari yang cukup penting bagi jemaah haji, di mana hari ini, Saudara, merupakan puncak ibadah haji 2025. Jutaan jemaah dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Siapapun tanpa membedakan kondisi, setiap jemaah haji wajib wukuf sebagai syarat sah ibadah haji. Dan saudara, bagaimana pelaksanaan puncak ibadah haji 2025? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, di puncak ibadah haji ada sejumlah hal yang harus diperhatikan bagi setiap jemaah. Di antaranya adalah menyangkut rukun haji dan segala hal yang menyangkut pelaksanaan wukuf di Arafah. Kami akan ajak Anda, saudara, ini dia rukun haji. Setiap jemaah haji harus melaksanakan rukun haji. Dan rukun haji ini, saudara, merupakan inti dari pelaksanaan haji yang tidak dapat digantikan oleh siapapun atau diganti dengan dam atau denda. Jika salah satu rukun ini tidak dilakukan, maka ibadahnya dianggap tidak sah. Lalu apa saja rukun haji? Pertama, saudara, kami informasikan kepada Anda, rukun haji adalah pertama ihram. Ihram haji merupakan niat ibadah haji yang ditandai dengan menggunakan pakaian ihram dan membaca talbiyah. Pakaian ihram bagi laki-laki terdiri dari 2 lembar kain putih yang tidak berjahit. Sedangkan saudara wanita, pakaian yang menutup aurat kecuali wajah dan juga telapak tangan. Dan yang kedua adalah wukuf di Arafah. Inilah puncak prosesi ritual ibadah haji. Saat wukuf, jemaah haji berdiam diri di area Padang Arafah pada hari ini, saudara, tepatnya 9 Zulhijjah 1446 Hijriah. Mulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Kemudian yang berikutnya adalah tawaf. Tawaf ifadah. Seperti kita tahu, tawaf ini merupakan kegiatan jemaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran sambil berjalan kaki. Tawaf, saudara, dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dengan Hajar Aswad, di mana posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri badan jemaah. Dan setelah tawaf, jemaah kemudian melanjutkan rukun keempat, yakni sa'i. Jemaah berlari-lari kecil mulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya, ini dihitung 1 kali perjalanan, sehingga rangkaian sa'i berakhir di Bukit Marwah. Dan sa'i ini, saudara, adalah mengenang perjuangan Hajar yang merupakan ibu dari Nabi Ismail dalam mencari air di padang pasir. Dan usai melaksanakan sa'i, jemaah kemudian memotong rambut mereka sebagai tanda selesainya rukun haji. Dan yang terakhir adalah tertib atau melaksanakan rukun haji secara berurutan. Setelah kami tampilkan bagaimana rukun haji, selanjutnya kami ajak Anda, ini dia wajib haji. Wajib haji diantaranya adalah ihram dan juga mikot atau niat haji. Kemudian ada bermalam atau mabit di Musdalifah, melempar jumroh, mabit di Mina dan juga tawaf wada dan tawaf perpisahan. Meskipun ini wajib haji dapat digantikan oleh orang lain dengan membayar dam. Hal ini khususnya dialami lansia atau jemaah yang sedang sakit.
Puncak haji adalah pelaksanaan wukuf di Arafah, saudara. Maka tentu saja setiap jemaah haji ini wajib melaksanakan wukuf bagaimanapun kondisinya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan wukuf. Di antaranya, saudara, wukuf dimulai dari perjalanan menuju Arafah pada 9 Zulhijjah. Kemudian singgah di Namira, sebuah bukit di luar tempat wukuf. Dan selanjutnya, jemaah memasuki padang Arafah setelah tergelincirnya matahari. Jemaah juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Kemudian melaksanakan sholat zuhur dan juga sholat asar secara jamak takdim, mendengarkan khotbah wukuf, dan yang tak kalah penting adalah memperbanyak zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Saudara, berbicara soal kuota jemaah haji di tahun 2025, saudara, kami punya data. Ada 6 besar negara di dunia dengan jumlah kuota jemaah tahun 2025. Dan negara kita, saudara, Indonesia, ternyata adalah negara dengan jumlah kuota jemaah haji terbanyak yang mencapai 221.000 orang. Kemudian disusul oleh negara Pakistan. Ini negara Pakistan ada 180.000 orang, kemudian selanjutnya ada negara India 175.000 orang, kemudian ada Bangladesh ini 127.000 orang, disusul di bawahnya adalah salah satu negara di Afrika yakni Nigeria. Ternyata Nigeria juga cukup banyak, kemudian memiliki kuota haji yakni 95.000 orang, dan yang terakhir adalah negara Iran dengan 87.550 orang. Lalu bagaimana pantauan puncak ibadah haji 2025 wukuf di Arafah untuk jemaah haji asal Jawa Barat? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Azi Fardiansyah di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adisti. Oke. Azi, bisa gambarkan kepada kami dan juga dari pantauan Anda, bagaimana semua jemaah Jawa Barat khususnya sudah berangkat ke Arafah atau kemudian masih ada yang berada di Mekah dari pantauan Anda sampai saat ini, Azi? Baik, selamat pagi dari Padang Arafah, tempat di mana jutaan jamaah haji dari berbagai dunia bersiap menjalani salah satu momen paling sakral dalam rangkaian ibadah haji, yaitu waktu wukuf. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, sejumlah jamaah haji asal Jawa Barat kini sudah berada di tenda Arafah dan kini mereka sudah siap-siap menjalani wukuf. Pagi ini berdasarkan pantauan kami, suasana di Arafah begitu khusyuk. Jemaah banyak yang memanfaatkan waktu menjelang wukuf untuk memperbanyak doa, zikir, serta sholat sunnah lainnya, kemudian juga membaca Al-Quran. Meski udara mulai menghangat di kawasan Arafah ini, namun tidak menyurutkan semangat para jamaah untuk tetap khusyuk berdoa. Sementara itu, waktu wukuf sendiri akan mulai setelah tergelincirnya matahari, yaitu waktu duhur waktu Arab Saudi, dan berlangsung hingga matahari terbenam. Di momen inilah para jamaah akan memanjatkan doa-doa terbaik mereka, karena saat momen inilah yang diyakini sebagai puncak pengabulan doa dalam ibadah haji. Sebuah gambaran spiritualitas yang begitu menyentuh dari Padang Arafah. Sementara itu, Adisti. Oke, dari pantauan Anda, Azi, apakah seluruh jemaah haji dari Jawa Barat hari ini sudah berada di tenda untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah, atau kemudian masih ada jemaah haji lainnya yang kemudian masih berada di Mekah sampai saat ini? Azi. Oke. Berdasarkan pantauan kami untuk jemaah haji Indonesia yang terpantau oleh saya sendiri, mayoritas sudah berada di tenda Arafah. Namun berdasarkan informasi dari jemaah lain, tidak sedikit beredar masih ada jamaah
lain, namun kami belum bisa memastikan apakah itu jamaah asal Jawa Barat atau jamaah dari daerah lain yang mana masih ada dalam perjalanan dari hotel menuju tenda di Arafah. Adisti. Oke, berbicara soal fasilitas, bagaimana soal fasilitas di sana, tenda, kemudian kasur, ketersediaan toilet, bahkan ketersediaan air bersih dan juga pendistribusian makanan sejauh ini seperti apa dari pantauan Anda di sana, Azi, menjelang wukuf di Arafah? Oke. Dari awal kedatangan kami di tenda Arafah, memang ada sedikit terkendala sepertinya dalam pendistribusian makanan, namun pada akhirnya semua jamaah yang berada di tenda mendapatkan haknya, diantaranya yaitu fasilitas makan ketika tiba di sini dilengkapi dengan buah-buahan dan snack makanan ringan, termasuk fasilitas kasur, kemudian juga toilet, sarana prasarana toilet juga cukup memadai di sini. Demikian, Adisti. Oke, termasuk juga soal pendingin ruangan dan juga penerangan di sana, di dalam tenda, seperti apa? Betul, bisa seperti yang terlihat di belakang saya ini, lampu cukup menerangi di dalam tenda, kemudian juga di dalam tenda sendiri dilengkapi pendingin yang lumayan cukup membuat nyaman para jamaah yang mana di Arafah ini berdasarkan pantauan kami dari aplikasi cuaca di Arafah ini berkisar paling tinggi nanti siang itu sekitar 43 derajat, Adisti. Oke, cuaca ekstrim, bahkan suhu di sana bisa mencapai 43 derajat Celcius. Tentunya menjadi perhatian khusus juga bagi para jemaah. Adakah imbauan dari petugas haji di sana? Bagaimana kemudian kepada jemaah haji untuk mempersiapkan kesehatan mereka dan juga fisik mereka karena cuaca di sana sangat panas sekali, Azi? Betul, Adisti. Jamaah haji Indonesia ataupun jamaah haji lainnya pada saat menjelang wukuf ini terutama dimulai pada pukul 10 pagi waktu Arab Saudi hingga pukul 4 sore nanti jamaah diimbau untuk tidak sering keluar masuk atau sering berada di luar tenda. Diharapkan semua para jamaah ini berada di tenda mengingat suhu panasnya di luar tenda. Oleh karena itu untuk keamanan kesehatan para jamaah dianjurkan untuk tetap berada di dalam tenda dan memperbanyak doa-doa. Demikian, Azizi. Oke, terakhir setelah pelaksanaan wukuf di Padang Arafah, apalagi rangkaian haji yang nantinya akan dilakukan oleh seluruh jemaah haji di Indonesia di sana setelah wukuf, Azi? Baik, Adisti, nanti selesai wukuf yaitu pada maghrib, seluruh jamaah akan didorong menuju Musdalifah, di mana para jamaah akan melakukan mabit hingga malam hari di sana. Kemudian juga selesai dari Musdalifah, jamaah kemudian seluruhnya akan didorong ke tenda Mina. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapat, ada 2 skema yang akan diberlakukan otoritas Arab Saudi untuk para jamaah dalam pelaksanaan ini, yaitu saat pergerakan jamaah dari Arafah menuju Musdalifah ada skema murur. Ini diberlakukan untuk kategori jamaah lansia, disabilitas, dan resiko tinggi, yang mana pelaksanaannya para jamaah ini akan diangkut menggunakan bus, kemudian hanya sekedar melintas di kawasan Musdalifah. Mereka tidak akan turun dan tidak akan berhenti hingga malam hari. Mereka akan didorong langsung ke tenda di Mina. Sementara itu, Adisti. Oke, terima kasih Azi atas informasinya, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Arafah. Terima kasih informasinya. Semoga lancar ibadahnya. Saudara, informasi terkait dengan puncak ibadah haji 2025 wukuf di Padang Arafah masih akan kami hadirkan dalam Breaking News Kompas TV.
Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, Puncak Ibadah Haji 2025 bersama saya Adisti Larasati. Saudara, ribuan jemaah haji asal Indonesia di Mekah dari sejumlah hotel sempat tertunda berangkat ke Arafah karena kendala bus transportasi menuju Arafah untuk menjalani wukuf hingga lewat tengah malam waktu setempat. Dan inilah ribuan jemaah haji asal Indonesia yang sebagian besar berasal dari Jawa Timur. Tampak tengah menunggu transportasi untuk membawa mereka ke Arafah. Mereka ini berasal dari sejumlah hotel yang berbeda. Sebagian lagi sudah ada yang tiba di Arafah, namun tidak mendapatkan tenda. Dari informasi yang kami terima melalui WhatsApp, mereka belum mendapatkan penjelasan pasti soal penyebab maupun kepastian keberangkatan. Ada syarikah tapi tidak, mereka sudah. Sementara di Arafah, sejumlah jemaah asal Indonesia tidak mendapatkan tenda untuk beristirahat. Bahkan ada pula dari mereka yang tidak mendapatkan makan malam. Mereka hanya ditempatkan di lokasi transit bagi para jemaah yang hendak bertolak ke Musdalifah. Hal ini terjadi menjelang wukuf, di mana jemaah seharusnya memiliki stamina yang baik di tengah cuaca panas yang menyengat di Arafah. Antara pihak kloter jamaah dengan pihak. Kita pantau, saudara, bagaimana prosesi jelang wukuf di Arafah. Kita sudah terhubung dengan Haji Muhammad Molik yang merupakan Sekretaris DPW Forum Komunikasi KBIH se-Jawa Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Molik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Molik, bisa diceritakan Pak Molik saat ini tengah berada di kendaraan, sepertinya di bis, hendak kemana dan seperti apa pantauan sejauh ini, Pak Molik? Ya, nggak terlalu jelas, Mbak, karena ini sopir sama sarikanya lagi rame bertengkar ini di atas bis. Oke, bagaimana bisa Ya, diceritakan gimana? perjalanan menuju ke Arafah saat ini, Pak Molik? Jadi alhamdulillah ini kami sudah sampai di Arafat, tapi masih belum bisa turun karena kami juga belum tahu kenapa belum boleh turun. Pengalaman teman yang terdahulu biasanya belum boleh turun karena kapasitas tenda penuh biasanya, sehingga kami diminta menunggu di atas bis. Jadi setelah menunggu sekian lama, akhirnya kami bisa akhirnya dijemput persis jam 3.30 dini hari tadi menjelang subuh. Mulai dari jam 8 pagi kami sudah siap-siap untuk dijemput bis menuju Arafah. Hanya saja kami tidak tahu sebabnya apa, tidak ada kepastian dijemputnya jam berapa. Kami menunggu sekian lama baru dijemput jam 3.30 menjelang subuh barusan. Oke, berarti Ini kami sudah ingin sampai di konfirmasi Arafah. seharusnya sudah menunggu dari jam 8 malam, kemudian baru dijemput dengan menggunakan bus itu jam 3.30. Jam 8 pagi, Mbak. Oh, jam 8 pagi? Jam 8 pagi, Mbak, kemarin, Mbak. Iya. Jadi jam 8 pagi kami, ini suasana, Mbak, lihat mungkin ya, itu teman-teman yang tidak dapat tenda di sana itu. Banyak Ya, sekali. tidak dapat tenda di luar semuanya. Kami kan dari atas bis. Oke. Ya. Jadi masih kami tidak boleh Anda turun Anda mungkin masih karena tertahan di dalam antaranya bus kami karena belum bisa mendapat mendapatkan tenda, karena di luar di sana juga banyak sekali jemaah yang belum juga bisa mendapatkan Betul. tenda, begitu ya, Pak Molik? Betul. Oke. Dan sampai detik ini kami belum tahu sebabnya, bagaimana mungkin kalau ya. Iya. Pak Molik, jadi Anda Iya, Mbak. menunggu dan juga para jemaah Halo. lainnya menunggu dari jam 8 pagi dan baru dijemput di jam 3:30, Mbak, setengah 4.
setengah 4 pagi. Ya, 3.30 dini hari. Dini hari betul. Betul. Oke. Jadi kurang lebih 16 sampai 18 jam ya. Kami menunggu. Anda dan juga jemaah lainnya bahkan harus menunggu Ya. 16 sampai 18 jam untuk kemudian diangkut ke Arafah, dan sampai sekarang juga Anda dan juga beberapa jemaah lainnya masih berada di dalam bis karena memang belum bisa mendapatkan kepastian mendapatkan tenda, karena di luar juga banyak sekali jemaah yang ternyata belum juga bisa mendapatkan atau masuk ke dalam tenda mereka ya. Sudah. Jemputan yang masih belum dijemput. Jadi itu bergantung juga syarikahnya. Oke. Karena kalau lain syarikah itu kami tidak boleh naik bisnya, Mbak. Oke, harus Jadi sesuai seperti syarikah. yang terjadi, harus sesuai syarikah, betul. Oke, terakhir Bapak Pak Molik, terakhir apakah sejauh ini sudah ada pendistribusian makanan untuk jemaah yang masih berada di dalam bus ataupun di luar yang sudah di luar bus yang masih menunggu untuk masuk ke dalam tenda? Sejauh ini dari pantauan Anda seperti apa? Ya, jadi mulai kemarin kami sudah mendapat, memang di hotel udah makanannya siap saji ya, yang itu diperuntukkan makan pagi, sementara makan siang dan sore dan malam itu harusnya sudah kami nikmati di Arafah. Tapi berhubung kami menunggu cukup lama di hotel untuk menunggu jemputan ke Arafah itu, akhirnya ya tentu kami harus mandiri mencarikan konsumsi sendiri, mencari makan di sekitaran hotel. Sementara yang di Arafah, kami mendapatkan informasi dari teman-teman, sebagian sudah ada yang dapat, tapi tidak sedikit pula yang tidak mendapatkan jatah sampai dengan pagi hari ini. Oke, baik. Tentu saja ini seharusnya menjadi perhatian khusus dari Kementerian Agama dan juga dari petugas haji di sana. Terima kasih dan tetap bersabar. Semoga kemudian ada tindak lanjut yang cepat begitu ya, agar para jemaah haji yang kemudian masih berada di bis dan juga masih berada di luar bisa memasuki tenda secepatnya. Terima kasih Pak Molik telah bergabung bersama kami. Harapan kami terutama terkait dengan tempat berlindung jamaah. Karena kalau sampai jamaah itu melaksanakan wukuf di luar tenda, sungguh riskan bagi jamaah, terutama yang risti, yang lansia. Karena suhu yang sangat menyengat, bila mereka sampai saat ini tidak mendapatkan tenda, tentu itu akan merepotkan bagi jamaah. Oke, baik. Ini menjadi perhatian khusus seharusnya oleh Kementerian Agama dan juga petugas haji. Terima kasih Pak Molik telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Semoga ada tindakan cepat dan juga lancar ibadahnya sampai wukuf nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, menjelang wukuf sebagai puncak ibadah haji, Masjidil Haram mulai tidak sepenuh seperti hari biasanya. Sebagian besar jemaah sudah mulai menuju ke Arafah untuk wukuf, saudara. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV, Gamara Lenggo Geni di Mekah, Arab Saudi. Selamat pagi saudara. Pagi ini saya berada di Masjidil Haram. Memang suasana pagi di hari ini terlihat lebih lengang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini dikarenakan jemaah haji, terutama jemaah haji Indonesia, sudah banyak yang menginap atau berada di Arafah sejak kemarin. Memang hari ini adalah merupakan puncak dari ibadah haji. Karena hari ini adalah hari-hari yang dinanti oleh para jemaah haji. Karena pada hari ini jemaah haji akan melakukan ibadah wukuf di Arafah. Di mana hari ini adalah masa di mana doa tidak tertolak. Karena itu hari ini digunakan sebaik-baiknya oleh para jemaah haji untuk melakukan atau meminta apa saja di Arafah. Untuk jemaah khusus hari ini termasuk saya baru akan menuju Arafah dan di sana tentunya pada saat mulai matahari tergelincir kami baru akan melakukan mulai beribadah di Arafah. Setelah itu, setelah melakukan ibadah di Arafah, keesokan harinya para jemaah haji akan melewati Musdalifah untuk mengambil batu, lalu setelah itu akan melakukan lempar jumroh di Mina. Semoga
semua amal ibadah dan semua ibadah yang akan dilakukan oleh para jamaah haji hari ini akan berjalan lancar. Gamara Lego Geni melaporkan dari Arab Saudi. Saudara, kami akan ajak Anda ke Mekah, Arab Saudi, di mana visual terkini di Masjidil Haram, di mana suasana terlihat lengang di Masjidil Haram, yang biasanya kita bisa lihat padat sekali oleh jemaah. Namun di hari ini, saudara, menjelang puncak ibadah haji wukuf di Arafah, inilah suasana terkini di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Tampak memang masih ada sejumlah jemaah yang masih beribadah mengelilingi Ka'bah, tapi tidak seramai hari-hari biasanya sebelumnya, saudara. Karena kalau kita perhatikan bahwa memang hari ini 9 Zulhijjah merupakan puncak dari ibadah haji, di mana jemaah ini akan bergeser semua ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf sebagai rukun ibadah haji, saudara. Dan untuk mengetahui persiapan jelang wukuf di Arafah, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Gamara Lenggo Geni di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Gamara. Gamara, bisa Anda gambarkan seperti apa suasana jemaah yang kemudian menuju ke Arafah dan bagaimana situasinya di pagi hari ini, Gamara? Iya, baik. Waalaikumsalam, Adisti dan saudara. Betul, selamat pagi. Hari ini di waktu Arab Saudi kita Arab Saudi. Kalau pantauan saya kemarin itu memang sempat mengunjungi ada satu hotel di daerah Jawa, itu tempat di mana jamaah haji itu akan diberangkatkan. Apa? Begitu saya sempat memantau juga gitu ya bahwa keberangkatan jamaah haji itu memang rata-rata menggunakan bus menuju Arafah. Dan memang kebetulan kalau tempat yang saya kunjungi kemarin itu di sektor 7 itu busnya itu mengalami perlambatan. Jadinya yang seharusnya mulai jalan jam 10 tapi karena bisa terlambat akhirnya jamaah haji itu juga mengalami keterlambatan berangkat ini. Dan biasanya itu untuk keberangkatan jamaah haji Indonesia itu setiap harinya di setiap hotel mereka itu melalui ada 3 tahap supaya apa? Supaya keberangkatan itu tetap teratur dan tidak menumpuk gitu ya nantinya ketika saat menuju ke arah. Karena kita tahu bahwa pada mulai kemarin hanya satu jamaah haji Indonesia mulai banyak yang bergerak menuju Arafah. Dan kalau pantauan saya dari malam sampai saat ini pun, ya mungkin bisa dilihat gitu ya, bahwa Masjidil Haram sudah lowong sekali gitu ya, dan ibadah juga tidak sebanyak pada saat jemaah haji Indonesia ketika masih berada di Mekah. Memang situasinya di Masjidil Haram itu dari sejak malam sholat maghrib, sholat isya, bahkan tadi pagi pun sholat subuh pun suasananya juga lengang sekali, enak sekali, bersih sekali, dan tadi pagi pun juga imam pun juga membacakan surat juga sepertinya lebih syahdu gitu karena surat yang itu mengenai bagaimana. Jadi memang hari ini suasana jamaah haji sangat menunggu hari ini bahwa akan berkumpul dan berkumpul di Arafah. Kebetulan kalau untuk saya selama pengalaman saya mengalami haji kali ini, alhamdulillah juga semua juga dijamin makanan, kesehatan, gitu kan. Semuanya alhamdulillah bisa dimudahkan. Dan kalau saya sendiri hari ini akan berangkat menuju Arafah pukul 7 pagi gitu ya. Biasanya normalnya untuk perjalanan dari Arafah sampai dari Mekah sampai Arafah itu setengah jam, tapi kemungkinan karena hari ini akan padat, mungkin bisa lebih yang sampai setengah jam. Jadi ya paling mudah-mudahan semua perjalanan jamaah haji akan berangkat Arafah hari ini mudah-mudahan, dan begitu pun juga ibadah wukufnya juga diberi
dipindahkan juga, dan kita tahu bahwa hari ini adalah puncak dari haji, gitu ya, di mana semua doa-doa selalu akan dikabulkan. Tadi. Oke, Gamara, Anda kan mengikuti rombongan dari tim pengawas haji DPR begitu ya, Gamara. Tadi juga Anda menyebutkan ada keterlambatan bus sehingga jemaah haji juga terlambat juga untuk bisa diangkut ke Arafah untuk mempersiapkan wukuf. Nah, dari temuan di lapangan dan juga dari tim was haji DPR ini, apa yang menjadi evaluasi dan langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh tim was melihat temuan yang ada di lapangan, permasalahan yang saat ini tengah berlangsung di lapangan saat ini? Gambar. Ya, Adisi memang Adisi, jadi betul. Kebetulan saya juga memantau di grup gitu ya, di tim pengawas ya. Yang bisa diusahakan, dan saya juga kemarin juga sudah mengajukan kepada ketua tim pengawas bahwa beliau pun juga hari ini sudah sampai di Arafah gitu. Jadi beliau sudah monitoring dan sudah mengevaluasi juga gitu ya, untuk memastikan bagaimana jamaah-jamaah haji yang belum terangkut ke Arafah gitu. Jadi tim DPR tetap mereka saat pagi ini sudah ramai dari semalam gitu ya, membahas bagaimana ini mitigasi seperti apa, karena kita tahu pada saat waktunya nanti, karena kita tahu pemerintah Saudi sangat ketat pada saat sudah tiba di Arafah, lalu memang sudah waktunya ditutup tidak bisa lagi masuk lagi ke arah apa waktunya sangat terbatas. Jadi jemaah haji harus tepat waktu untuk masuk ke Arafah. Tapi yang pasti, Aditi, DPR akan terus memonitoring dan ibaratnya mungkin sangat mendesak juga ya pemerintah untuk segera membereskan dan menyelesaikan jamaah-jamaah haji yang masih terlantar di masyarakat atau bahkan belum dapat tenda di Aditi. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Gamara Lenggo Geni di Mekah, Arab Saudi. Terutama kita harapkan akan lancar ibadahnya sampai nanti selesai ibadah haji. Terima kasih informasinya Gamara. Assalamualaikum. Kami akan ajak Anda, saudara, untuk melihat bagaimana pantauan visual terkini di Padang Arafah, Arab Saudi, di mana sebentar lagi, saudara, jemaah haji dari seluruh penjuru dunia akan melaksanakan puncak ibadah haji wukuf di Arafah. Indonesia sendiri, saudara, ada lebih dari 200.000 jemaah haji yang saat ini juga menantikan pelaksanaan wukuf di Arafah untuk melaksanakan puncak ibadah haji 2025. Skema reguler yang diberlakukan sebelumnya, saudara, berangkat jemaah haji ini berangkat dari hotel menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan puncak ibadah haji 2025. Dan ini adalah visual Jabal Rahmah di Arafah, saudara, di mana banyak sekali jemaah haji yang bisa naik ke Jabal Rahmah untuk melantunkan doa, melangitkan doa dan juga harapan. Seperti yang kita tahu, saudara, wukuf di Arafah menjadi puncak ibadah haji 2025, di mana wukuf ini akan berlangsung mulai selepas ba'da zuhur sampai terbenamnya matahari atau maghrib, saudara. Setelah maghrib nantinya jemaah ini akan bergeser semuanya menuju ke Mina untuk melaksanakan mabit hingga 12 atau 13 Zulhijjah, saudara. Dan ini visual terkini yang kami tampilkan kepada Anda, di mana Jabal Rahmah sampai saat ini, saudara, masih terus dipenuhi oleh jemaah haji yang ingin melantunkan doa, bermunajat dan juga melangitkan doa dan juga harapan-harapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara, dalam puncak ibadah haji 2025 ini. Informasi dan perkembangan terkini dari puncak ibadah haji wukuf di Arafah
2025 masih kami akan hadirkan dalam Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Puncak ibadah haji 2025 di mana hari ini merupakan 9 Zulhijjah di mana seluruh jemaah haji akan menunaikan puncak ibadah haji yakni wukuf di Arafah. Saudara, setelah sebelumnya jemaah haji ini bertolak dari hotel mereka masing-masing dari Mekah menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf yang merupakan puncak ibadah haji 2025 dimulai selepas sholat zuhur sampai terbenamnya matahari atau di waktu maghrib, saudara. Dan ini adalah visual terkini di Jabal Rahmah, di mana di Arafah banyak sekali jemaah yang sudah mulai memadati Jabal Rahmah untuk kemudian melantunkan doa, memanjatkan doa, melangitkan doa karena menurut kepercayaan di saat-saat inilah banyak doa dan juga harapan dikabulkan. Lebih lengkap bagaimana situasi dan juga kondisi di Arafah di pagi hari ini, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Rahmat Ibrahim di Arafah, Arab Saudi. Selamat pagi, Assalamualaikum Rahmat Ibrahim. Assalamualaikum Rahmat Ibrahim. Ya, Rahmat Ibrahim, Anda saat ini berada di Arafah begitu sekitar pukul 5.30 atau pukul 6 waktu Arab Saudi. Bagaimana situasi dan juga kondisi menjelang pelaksanaan wukuf di Arafah di sana, Rahmat Ibrahim? Ya, alhamdulillah ini pukul 5.40 waktu Arab Saudi, rombongan jemaah haji asal Indonesia sudah mulai berada di Arafah. Dan kami dari jemaah haji khusus Patuna, tadi kami tiba sekitar pukul 4 waktu Arab Saudi. Memang tadi perjalanan sedikit terkendala. Biasanya jarak antara penginapan kami di Aziziyah yang masih berada di sekitar Mekah hingga ke Arafah itu bisa ditempuh sekitar 30 menit. Tapi tadi di hari kita menempuh perjalanan yang hanya 14 km ini selama hampir 2 jam. Memang perjalanan. Oke, Rahmat Ibrahim, mohon maaf, kami harus tampaknya harus memperbaiki kembali jaringan komunikasi bersama Anda di Arafah karena terputus. Nanti kita akan coba hubungi kembali rekan saya, jurnalis Kompas TV Rahmat Ibrahim, yang saat ini di Arafah, yang akan menunggu untuk melaksanakan wukuf yang merupakan puncak ibadah haji 2025 bersama dengan lebih dari 200.000 jemaah haji asal Indonesia di Arafah. Kami akan tampilkan lagi kepada Anda, ini adalah visual terbaru di mana tampaknya jemaah haji sudah mulai memenuhi Jabal Rahmah untuk selanjutnya memanjatkan doa dan juga melangitkan doa dan juga harapan-harapan baik. Begitu sebelumnya kita tahu, saudara, jemaah haji di seluruh dunia hari ini tepat 9 Zulhijjah akan melaksanakan puncak ibadah haji, yakni melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan salah satu rukun wajib dari haji, saudara. Dan terkait dengan pelaksanaan wukuf puncak ibadah haji 2025, bagaimana dinamikanya, kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada Ketua Komnas Haji, Pak Mustolih Siraj. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mustolih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Disti. Iya, sampai juga akhirnya penantian jemaah dari seluruh dunia untuk melaksanakan puncak ibadah haji hari ini 9 Zulhijjah, begitu, untuk melaksanakan wukuf di Arafah selepas ba'da zuhur
Dari pantauan Anda, dari sepengetahuan Anda, bagaimana? Apakah ada perbedaan mekanisme yang tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini? Ada sedikit perbedaan kah? Ya memang kalau wukuf itu tidak ada yang berbeda, Mbak Disti. Tapi memang bagaimana proses jamaah kemudian sampai di Arafah itu yang kemudian biasanya terjadi dinamika. Nah salah satunya memang hari ini kami kan dari Komnas Haji juga punya line pengaduan. Itu memang dari kira-kira sebelum subuh tadi malam lah. Itu mulai banyak sekali aduan-aduan yang masuk ke kita. Kirim foto, video, dan ada yang sudah sampai, ada yang belum begitu ya. Dan bahkan ada yang sampai pun belum dapat tenda. Nah ini memang Arafah itu memang punya magnet yang luar biasa, dan memang yang namanya haji itu bukan hanya ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu ibadah ini berbiaya. Ada effort untuk mengeluarkan harta, ongkos dan lain-lain. Kemudian juga ibadah badaniyah. Jadi badan kita juga kemudian memang dalam proses ibadah ini itu kemudian diforsir. Ini effortnya luar biasa dan mengeluarkan energi yang ini baru pemula sebetulnya Mbak Disti. Karena setelah Arafah nanti masih ada rute Musdalifah, Mabit, dan kemudian 3 malam mabit di Mina. Nah Mina sebetulnya yang paling berat secara Mina justru fisik. yang paling berat secara Menurut fisik. saya paling berat karena kalau wukuf itu kan jamaah itu kan berdiam di tenda begitu ya, dan kemudian mereka itu nanti ada baca doa apa segala macam. Nah nanti mulai kemudian ba'da zuhur itu ada prosesi namanya khutbah wukuf. Kalau tidak salah pada kesempatan hari ini tuh Kiai Asrori dari PBNU yang akan menjadi khotibnya. Nah itu akan terasa, ini saya merinding nih, akan terasa kita berada di tenda yang ada yang panas, ada yang AC-nya nyala, ada yang di luar begitu ya. Itu kemudian mendengarkan wukuf dan melafalkan talbiyah, doa-doa segala macam begitu ya. Nah kalau di situ menurut saya itu kan berdiam, duduk, zikir, berdoa gitu ya. Nah nanti pergerakan itu akan ke Musdalifah. Di Musdalifah pun ada yang mensunnahkan untuk kemudian sampai besoknya, ada juga yang cukup lewat saja namanya murur. Oke. Nah perjalanan haji yang beratnya sebetulnya adalah ketika kita lempar jumroh ke Jamarot. Dari wukuf di Arafah begitu kan, kemudian jemaah ini bergeser selepas ba'da maghrib, betul. Bergeser ke Musdalifah. Apa yang dilakukan oleh jemaah di Musdalifah ini? Di Musdalifah itu sama mereka. Kalau wukuf di Arafah itu ada tendanya, kalau di Musdalifah itu beratapkan langit. Tidak ada tenda di sana, padang murni. Dan bahkan kalau di Arafah itu masih ada pohon Mbak Disti yang disebut dengan pohon Soekarno. Oh iya, tadi juga saya sempat baca-baca ada pohon Soekarno, ada pohon yang dinamakan pohon Soekarno begitu ya, pada tahun 1950 berapa ini gitu. punya sejarah. Jadi proklamator kita Bung Karno itu pada tahun 55 itu beliau berangkat haji, beliau sebagai orang muslim gitu ya, menyempurnakan rukun Islam. Kemudian tapi beliau merasa bahwa ketika di Arafah itu udaranya sangat panas dan ini tidak ideal bagi rakyat Indonesia. Hanya kemudian beliau minta bertemu khusus dengan Raja Saud waktu itu dan meminta untuk kemudian bisa menanam pohon di area itu yang namanya pohon widi namanya begitu ya. Nah akhirnya kemudian diberikan dan sampai hari ini pohon-pohon yang ada di Arafah itu adalah pohon disebutnya pohon Soekarno. Ini sebetulnya membuat pelajaran bagi kita bahwa proklamator kita dan siapapun presidennya di Republik ini pasti punya perhatian yang sangat serius terhadap jamaah haji. Khususnya Bung Karno, dan beliau mampu berdiplomasi dengan baik terkait dengan menanam pohon dan punya sejarah sampai dengan hari ini. Oke, itu yang kemudian bisa kita tarik begitu ya. Betul. Untuk dari sejarahnya begitu. Ini baru permulaan begitu ya, wukuf di Arafah, kemudian ada di Musdalifah, dan kemudian tadi Anda sebutkan kembali nanti yang lebih berat ada di Mina sebenarnya, di fisik begitu ya. Tapi sebelum sampai ke situ, saya nanti juga akan bergabung bersama dengan melalui sambungan Zoom Kiai Haji Kholil Nafis yang merupakan Ketua MUI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kholil, berada di Arafah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Adisti, Pak Kholil. Ya, Pak Mustoleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kholil, ini bisa diinformasikan
dari pantauan Anda di sana di Arafah begitu, apa yang menjadi kendala sebenarnya penyebab kenapa ya kok banyak sekali keterlambatan jemaah yang kemudian diangkut dari Mekah menuju ke Arafah? Ini banyak sekali catatan-catatan dari jemaah. Saya tidak tahu persis karena saya bukan petugas haji. Haji itu atas undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Saud. Saya berangkat kemarin sore jam 5 dari hotel. Kemudian nyampe di sini sebelum jam 6 karena memang jalannya itu pakai forerunner, jadi nggak ada macet. Nyampe di sini ya kami konsentrasi hanya ya di kamar, ke musola, kemudian muter-muter. Jadi saya tidak mendapat informasi soal keterlambatan, soal orang-orang yang sulit mencari kamar. Saya hanya mendapatkan informasi sama mungkin dengan Kompas TV, punya informasi. Mungkin lebih lengkap teman-teman atau saudara-saudara yang di tanah air. Jadi saya tidak bisa bercerita karena saya tidak data sendiri. Tapi dari Anda sudah berada di Arafah, begitu ya, fasilitas di sana yang kemudian Anda terima begitu cukup baik di sana? Ya, karena kalau saya ini kan memang rombongan orang-orang yang diundang oleh Raja Salman dari seluruh negara. Ada 100. Ya, kalau fasilitas di sini, alhamdulillah cukup baik. Saya tidak perlu bercerita, takut menimbulkan hal yang tidak nyaman. Tentu sangat nyaman sekali. Yang di luar saya tidak bisa mantau langsung. Mungkin nanti agak siangan saya mau coba jalan-jalan ke tempat-tempat orang kita, termasuk nanti saya akan di Masjid An-Namira mungkin siangan. Jadi saya tidak mendapatkan informasi, tetapi di sini alhamdulillah ya kayak cuaca baik, tapi panas juga iya, hampir 40 panasnya, dan ya mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin. Kita juga doakan semoga ibadah haji, puncak haji 2025, pelaksanaan wukuf di Arafah ini berjalan dengan lancar begitu ya, Pak Holil. Pak Holil, sebenarnya apa yang perlu dipersiapkan bagi para jemaah untuk melaksanakan wukuf di Arafah ini, Pak Holil? Pertama tentu karena ini ibadah banyak fisik ya. Jadi itu ibadah yang menggabungkan antara ibadah harta dengan ibadah fisik badan. Jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan secara fisik maka bayar, atau kita melanggar itu ya bayar dam itu. Oleh karena itu yang perlu dipersiapkan pertama tentu adalah keimanan kita, totalitas kita beribadah. Karena tidak ada bacaan yang menjadi syarat sahnya, tetapi kita semata-mata tunduk. Karena sejak zaman Nabi Ibrahim yang diajar oleh malaikat Jibril di Arafah, ya caranya kita wukuf di Arafah ini. Berhenti untuk mengerti. Dulu pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa juga di Arafah, sehingga dinamakan Arafah. Nah, kita pun juga Arafah artinya paham tentang diri kita sendiri, kemudian kita menuju mengenal Allah. Jadi nggak mungkin kita mengenal Allah kalau tidak mengenal diri kita sendiri. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Nah, kalau kita keimanan sudah kuat, ya tentu kita fisik mengikuti. Bagaimana fisik ini akan menyesuaikan dengan keyakinan kita. Karena ibadah fisik, maka memang harus antisipasi dari mulai makan, istirahat yang berkurang pasti. Karena kita ingin memakan, karena di Arafah itu adalah yaumud du'a. Hari-hari kita berdoa yang semua doa kita akan diterima oleh Allah. Yang jelas Allah sudah menjanjikan pada hari Arafah ini, orang-orang oleh Allah dimerdekakan dari api neraka, dan apa yang diminta oleh Allah akan dikasih. Ya, tentu kita siapkan dengan banyak berdoa, dan caranya ya sebagaimana khudhu anni manasikakum, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke, seperti yang kita tahu begitu ya, berarti ini adalah saatnya momen untuk kemudian juga berdoa, melangitkan harapan, melangitkan doa-doa yang kemudian ada janji Allah di sana untuk dikabulkan begitu ya Pak Holil ya? Ya, karena di Arafah itu kan tempatnya tempat mustajab. Kita nggak punya tempat mustajab. Kadang-kadang orang salah paham, perginya ke gua, pergi ke laut, pergi ke lembah. Itu nggak ada. Yang ada hanya di sekitaran haram. Seperti halnya di Arafah, nanti di Multazam, di Arafah itu tempatnya mustajab. Yang kedua,
waktunya adalah waktu mustajab. Yaumul Arafah itu apa saja yang diminta kita mustajab, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulannya bulan mustajab. Sehingga kondisi kita sedang semuanya sama dengan pakai yang seperti yang saya pakai ini, pakaian ihram, identitasnya hanya sebagai hamba Allah. Di situ adalah mendekatkan tentang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang di sini insya Allah Subhanahu wa taala ya kita doa-doa kita diterima, diijabah, maka hari-hari kita selama di sini, jam-jam kita, waktu-waktu kita adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir yang dibaca oleh para nabi dan para rasul ketika di Arafah, bukan hanya Nabi Muhammad, yang dibaca adalah Allah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam maknanya itu adalah penuh tauhidnya, hanya yakin kepada Allah, tidak ada sekutu, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang maha kuasa. Di sini kita semata-mata hanya tunduk kepada perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tentu saja kita harapkan, saya doakan juga Pak Holil dan juga jemaah haji lainnya bisa menjalankan wukuf di Arafah secara lancar, kemudian melanjutkan ke Musdalifah dan juga Mina. Titip doa ya Pak Holil ya, supaya juga saya bisa menyusul nanti tahun ke depan begitu ya. Insya Allah, Pak Holil. Amin, insya Allah. Terima kasih Pak Holil Nafis telah bergabung bersama kami, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya soal puncak ibadah haji 2025 wukuf di Arafah masih akan kami hadirkan dalam Breaking News Kompas TV. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Puncak ibadah haji 2025 wukuf di Arafah. Melanjutkan perbincangan kita soal bagaimana persiapan puncak ibadah haji untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Kita sudah terhubung dengan Ketua MUI Pak Asrorun Niam melalui sambungan daring yang saat ini di Arafah, Arab Saudi. Assalamualaikum Pak Asrorun Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Asrorun, Anda dan juga jemaah haji lainnya saat ini tengah berada di Arafah untuk melakukan pelaksanaan wukuf di sana. Bisa diceritakan Pak Asrorun sejauh ini persiapannya seperti apa jemaah untuk pelaksanaan wukuf di Arafah, Pak Asrorun? Ya, terima kasih seluruh jamaah haji hari ini berangsur-angsur bergerak menuju Padang Arafah untuk menunaikan inti dari pelaksanaan ibadah haji yaitu wukuf di Arafah ya. Saya sendiri sampai di Padang Arafah dini hari tadi jelang subuh, berangkat dari pemondokan kurang lebih jam 10:30 ya. Nah, hingga hari ini masih terus bergelombang kedatangan bis-bis, termasuk bis-bis dari jamaah haji Indonesia ya, yang terus berdatangan dari maktabnya menuju Padang Arafah ini. Intinya kehadiran fisik di Padang Arafah ini menjadi salah satu kunci keabsahan ibadah haji kita. Dimulai nanti pada saat zawalus syamsi, waktu zuhur di sini, sekarang posisi habis salat subuh jam 6 ya. Nanti pas habis zuhur diawali dengan khutbah wukuf, kemudian setiap jamaah melaksanakan wukuf dengan berdoa, bermunajat, berzikir, tetapi minimalnya adalah berada secara fisik di Padang Arafah ini. Dan alhamdulillah secara umum jamaah memperoleh tempat yang cukup ya untuk kepentingan wukuf. Ada yang berada di dalam tenda, ada yang berada di luar tenda untuk kepentingan munajat dan juga muhasabah. Kan kita juga tahu saat ini cuaca sedang dalam keadaan panas begitu ya, suhunya bahkan lebih dari 40 derajat Celcius di sana. Apa yang sebenarnya harus dipersiapkan para jemaah begitu ya untuk melaksanakan pelaksanaan wukuf ini di Arafah, mengingat cuaca sedang ekstrim di sana, Pak Asrorun Niam? Ya, terima kasih. Ibadah haji ini kan gabungan antara ibadah
maliyah, ibadah yang terkait dengan harta, kemudian ibadah fi'liyah, ibadah yang terkait dengan fisik, dan juga ibadah ruhiyah, ibadah yang terkait dengan spiritualitas. Kalau maliyah ini terkait dengan kemampuan atau istita'ah kita menuju Baitullah dengan BPIH atau biaya yang dibutuhkan. Kemudian tidak cukup hanya orang kaya, tetapi harus fisiknya memadai dan juga memungkinkan untuk bisa menjalankan seluruh rangkaian manasik. Nah, tahap yang ketiga adalah soal spiritualitas. Makanya al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinal hajjah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu ditetapkan di bulan-bulan tertentu, dan barang siapa haji dia nggak boleh rafas. Artinya bagaimana kemampuan mengendalikan lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain, itu adalah pengalaman spiritual dan kemampuan untuk menjadi lebih baik dalam konteks personal individual kita dan juga dalam konteks relasi sosialnya. Haji khususnya saat nanti di Padang Arafah, kemudian di Musdalifah dan juga di Armusna, adalah ujian terhadap 3 komponen tadi. Komponen ibadah maliyah, komponen ibadah fi'liyah, artinya secara fisik, dan juga komponen ibadah ruhiyah terkait dengan roh. Karena cuaca di sini memang sedang ekstrim, karena itu perlu kita menjaga dan juga mengikhtiarkan penjagaan diri agar jangan sampai karena ketidaktahuan atau karena keawaman kita kemudian kita menantang cuaca ya. Lebih baik kita berada di pemondokan, di perkemahan untuk melaksanakan ibadahnya, nggak usah mengejar misalnya naik ke bukit itu hanya sekedar kepuasan saja, tetapi tidak memiliki dimensi spiritualitas, apalagi kemudian kondisi cuaca yang sangat ekstrim seperti hari ini. Oke, tentu saja kita harapkan pelaksanaan wukuf di Arafah Pak Asrorun Niam bersama dengan lebih dari 200.000 jemaah haji asal Indonesia juga berjalan dengan lancar dan juga aman dan juga nyaman sampai nantinya ke Musdalifah dan juga ke Mina. Terima kasih Pak Asrorun Niam. Saya juga ke Pak Mustoli. Pak Mustoli, ini kan kalau kita lihat ya, memang cuaca sedang ekstrim, kemudian juga tadi ada temuan juga ada keterlambatan begitu ya para jemaah yang diangkut dari Mekah menuju ke Arafah begitu ya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi catatan dan juga evaluasi di pelaksanaan ibadah haji 2025 ini dengan banyaknya ketentuan dan juga aturan baru yang diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi di sana? Iya, memang kalau haji itu dinamikanya itu sangat cepat, Mbak. Jadi keputusan-keputusan yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi juga acap kali itu sangat mendadak. Nah, misalnya penutupan jalan, rute, tiba-tiba begitu ya, itu pasti terjadi. Kemudian aturan-aturan baru gitu ya, kita tidak tahu. Termasuk juga soal syarikah. Termasuk kalau syarikah saya kira memang ini pengalaman baru Mbak Disti. Jadi kalau tahun-tahun lalu itu kan menggunakan syarikahnya tunggal, masyarakat. Ya, cuma 1. Nah kemudian sekarang itu 8 begitu betul. ya. Nah artinya kalau 8 itu memang ada yang bilang ini terlalu banyak. Dan akhirnya kemudian menimbulkan koordinasi yang sulit. Jadi ada potensi miskoordinasi di sana? Saya menduga seperti itu, karena ini sebetulnya gejala ini sudah mulai dirasakan ketika penerbangan gelombang pertama. Itu kan ada yang terpisah dari rombongan, dari orang tuanya, bahkan terpisah dari anak dengan ibunya gitu ya, suami dengan istrinya, pendamping lansia dan seterusnya. Nah ini rupanya tren ini masih, dugaan saya masih terjadi, terlebih kemudian ketika mobilisasi jamaah ini mulai terjadi dengan menggunakan bus. Kalau kemarin-kemarin kan dari tanah air ke Arab Saudi itu kan masih menggunakan pesawat ya. Nah ini kemudian bus dan kemudian satu masyarik itu kan akan berbeda tendanya, akan berbeda dengan armadanya. Maka tadi ada cerita bahwa jamaah yang berbeda syarikah itu akan misalnya syarikahnya A masuk ke bus B tidak boleh. Tapi beda dengan tahun lalu yang kemudian syarikahnya tunggal itu masih dipermaklumkan begitu ya, karena biayanya kan sama yang dibayar kepada satu syarikah. Nah saya kira, tapi saya melihat begini Mbak, proses yang hari ini terjadi, saya kira juga sebetulnya para panitia penyelenggara haji PPIH gitu ya, itu saya kira
juga sudah bekerja sangat keras. Lagi pusing-pusingnya saya dan tahu saya ini. kira memang tidak hanya teman-teman yang transportasi begitu ya, termasuk juga teman-teman media. Saya kira hari ini juga effortnya itu lebih. Saya sih berharap persoalan-persoalan yang hari ini sedang mulai mulai coba diminimalisir begitu ya, itu juga tidak akan terjadi di Musdalifah dan Mina. Karena nanti kalau di Musdalifah saya agak worry ini Mbak. Kenapa worry-nya? Worry terkait dengan peristiwa tahun 2023 itu terulang. Terkait kemudian keterlambatan penjemputan armada bus masuk ke Musdalifah. Jadi harusnya itu kira-kira cleansing itu jam 6 pagi, tapi itu sampai dengan jam 14 waktu setempat siang. Lagi panas-panasnya dan di situ tidak ada jadwal makan, toiletnya jauh dan seterusnya. Nah tapi ini cuman kekhawatiran saya saja, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Dan ini saya kira bisa. Nah, itu apa yang harus segera dilakukan oleh tim pengawas juga, kemudian juga dari petugas haji, penyelenggara PPIH juga, begitu jangan sampai kejadian di 2023 ini, jangan sampai kejadian di 2025 lagi. Itu gitu. Masalahnya. Jadi dinamika ini saya kira akan terus berkembang dan kemudian kan PPIH itu harus berkoordinasi dengan yang namanya masyarik atau syarikah, Nah, tapi keputusan ini juga harus merujuk, syarikah juga akan merujuk bagaimana ketentuan-ketentuan yang kemudian sedang diterapkan oleh otoritas Saudi. Sehingga tidak tunggal. Jadi meskipun misalnya petugas kita sudah solid, sudah kuat, skenario-nya sudah matang begitu ya, tapi apabila kemudian otoritas setempat tidak memberikan izin, nggak akan terjadi. Contoh, keputusan tanazul yang nanti untuk di Mina begitu ya. Ini kan sudah disiapkan waktu RDP, waktu pembahasan BPIH ya, bulan-bulan 3-4 bulan lalu. Tapi kenyataannya? Nah, tapi kenyataannya kemarin Pak Mukhlis begitu ya, Pak Direktur Luar Negeri itu akhirnya harus dengan berat hati harus memutuskan untuk membatalkan tanazul. Skema tanazul. Nah, padahal skema tanazul itu skema exit plan yang saya kira sangat baik dan akan membawa dampak yang positif. Tapi karena otoritas setempat dan kelihatannya persiapan teknisnya memang juga ada persoalan, akhirnya kemudian daripada terjadi persoalan yang lebih mudorotnya lebih besar lagi, nah akhirnya pemerintah kita untuk memutuskan untuk tidak tanazul. Tapi tanazul ini, proses tanazul ini saya kira ketiadaan tanazul, meskipun tahun-tahun lalu juga sebetulnya tidak resmi diputuskan begitu menjadi kebijakan pemerintah, tapi melalui KBIHU. Nah tapi kalau hari ini sudah ada larangan, berarti kan semua stay di tenda. Nah kita bisa bayangkan Mbak, Mina itu kalau tidak salah itu luasnya itu kira-kira 7 km persegi kurang lebih. Kalau Arafah itu sekitar 10 sampai 12, hampir mirip-mirip dengan Musdalifah. Nah bayangkan dengan 7 km persegi ditempati 1,2 juta jamaah. Kalau kita merujuk pada hitungan-hitungan tahun 2023-2024 itu kurang lebih satu orang jamaah itu menempati area space itu 0,80 cm. Nah Anda bisa bayangkan dengan situasi cuaca ekstrim, kemudian kalau wukuf kan sama seperti Pak Kiai Niam ini kan stay di tenda. Di tenda. Tapi kalau Mina dia harus bolak-balik 3 hari ke Jamarot. Dan itu masuk ke terowongan berjuta-juta manusia di sana dan one way. Meskipun di tengah itu ada semacam eskalator Mak, untuk yang lansia ya. Tapi kadang-kala itu juga tidak terlalu menolong. Dan itu mereka bolak-balik harus masuk ke terowongan kemudian nanti lempar jumroh balik lagi ke tenda. Ini yang berat yang saya katakan tadi bahwa secara fisik, maka tadi dibilang oleh Pak Kiai Niam dan Pak Kiai Khalil Nafis bahwa ini adalah ibadah badaniyah. Ibadah yang sangat ditentukan dengan fisik dan kesehatan seseorang. Kalau misalnya dia punya riwayat sakit atau kemudian sakitnya kambuh atau kemudian tidak fit, maka akan berat dia. Tapi kita doakanlah semoga situasi hari ini dan supporting daripada petugas-petugas kita yang luar biasa ini saya kira bisa membantu. Nah, tapi saya biasanya memang operasi-operasi, makanya ada di area Armuzna itu ada operasi Armuzna yang biasanya dipimpin oleh tentara itu TNI dulu Kolonel Harun, saya tidak tahu untuk yang kali ini. Dan ini operasinya seperti apa? Ada operasi itu dalam arti komando-komando itu satu komando di sana. Dan seluruh misalnya kayak teman-teman saya yang ada di daerah kerja bandara
itu kan ditarik semua ke Ar-Muzdana, Mbak. Karena di sana kan sudah kosong. Kemudian mereka yang ada di Mekah, yang ada di sektor-sektor, semua hari ini diterjunkan di area Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dulu yang tragedi 2023 itu, yang banyak orang tadi akibatnya kelelahan meninggal begitu ya, karena kepanasan dan lain-lain, itu diantisipasi di tahun 2024 itu kemudian dengan waktu itu menteri zaman itu merekrut tambahan sampai dengan 200 atau 300 petugas tambahan supaya tidak terjadi krodit. Nah itu berhasil diatasi. Nah, kita lihat nanti mudah-mudahan pada pasca mabit di Musdalifah ini tidak terjadi tahun 2023. Kita berharap betul begitu ya, di tahun ini puncak ibadah haji mulai dari Arafah, Musdalifah, dan juga Mina ini berjalan dengan lancar, begitu jemaah juga bisa beribadah secara nyaman dan juga khusyuk pastinya ya. Pak Asrorun Niam masih bersama kami melalui sambungan daring. Pak Asrorun, nah tadi juga sudah dijelaskan Pak Mustolih, lalu bagaimana dengan kondisi di sana menjelang wukuf, termasuk juga soal ke arah Musdalifah dan juga Mina, termasuk juga soal skema reguler dan juga skema murur di sana seperti apa. Tapi jangan dijelaskan dulu, kita jeda dulu. Pak Asrorun Niam tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV di Puncak Ibadah Haji 2025. Kami akan segera kembali.